Ruben Amorim mengatakan bahwa pemain barunya siap bermain menjelang pertandingan putaran keempat Piala FA besok malam dengan Leicester City di Old Trafford. Amorim menjawab pertanyaan dari media hari ini pada konferensi pers pra-pertandingan. Amorim menegaskan keduanya siap bermain dan merupakan dua solusi lainnya saat ini. Berbicara tentang cedera yang dialami Lisandro Martinez dan Luke Shaw, ia mengklarifikasi bahwa keduanya mengalami cedera dan tidak akan tampil. Patrick Dorgu bergabung sebagai salah satu pemain yang direkrut pada bursa transfer dan bisa saja melakukan debutnya di sini, sementara Altay Bayindir juga akan menjadi starter yang langka, terutama setelah aksi heroiknya dalam kemenangan putaran ketiga atas Arsenal. Dari pihak lawan, Mas Hermansen kembali setelah absen selama 6 minggu di Everton akhir pekan lalu, tetapi belum bermain di kedua kompetisi piala sejauh ini, jadi Jakub Stolarczyk bisa kembali ke tim di sini. Wilfred Ndidi semakin dekat untuk kembali dari cedera paha, tetapi Ricardo Pereira dan Abdul Fatau masih absen karena cedera jangka panjang. Van Nistelrooy mungkin akan lebih menyerang setelah penampilan buruk mereka di Everton, jadi Facundo Buonanotte dan Steffi Mafididi mungkin akan direkrut di sayap, sementara Yannick Vestergaard kemungkinan akan kehilangan tempatnya di tim. Manchester United berharap kesabaran mereka membuahkan hasil dan mereka dapat merekrut penyerang utama Victor Gyökeres dengan harga yang lebih murah musim panas ini. Amorim mengultimatum Ineos, MU membutuhkan rekrutan penyerang, terlebih lagi setelah penutupan bursa transfer Januari. Gyökeres dari Sporting CP adalah penyerang lain yang dikaitkan dengan United sebelum dan selama bursa transfer Januari. Bagaimana MU tidak merekrut Gyökeres di pertengahan musim bisa menjadi keputusan yang tepat. Sporting menginginkan 83 juta pound untuk menjual pemain andalan mereka pada bulan Januari, biaya yang akan membuat keuangan United semakin kacau. Direktur United, Jason Wilcock, yang telah mengambil alih tugas transfer setelah kepergian Dan Ashworth, dengan cepat memutuskan untuk menunggu hingga musim panas sebelum mengajukan tawaran untuk Gyökeres. Sporting akan jauh lebih terbuka untuk penjualan pada tahap itu, dan akan senang berbisnis dengan harga sekitar 60 juta pound. Wilcock sangat lihai dengan kini West Ham menanyakan Rasmus Højlund setelah MU mempertimbangkan penjualan striker dengan harga murah. Itu berarti United akan membayar harga yang sangat wajar untuk Gyökeres, yang merupakan striker paling didambakan di dunia saat ini. Amorim akan senang bisa bersatu kembali dengan pemain berusia 26 tahun itu, yang mencapai 34 gol dan 7 assist dari 33 penampilan musim ini. Gyökeres bukanlah satu-satunya pemain yang diminati United saat mereka ingin membangun kembali skuad. United juga ingin mendapatkan gelandang muda Sunderland, Chris Reed. Main lainnya, Mark Guehi, masuk dalam daftar incaran United bersama Gyökeres dan Reed. Laporan terpisah mengklaim United dan Liverpool berencana mengajukan tawaran untuk merekrut Guehi dari Crystal Palace musim panas ini. Palace diperkirakan akan menjual dengan harga 70 juta pound. Erik ten Hag kurang berhasil merekrut pemain dari mantan klubnya Ajax selama ia di Manchester United, tetapi Ruben Amorim bisa lebih beruntung merekrut bintang dari mantan klubnya Sporting CP. Rencana akan disusun untuk musim panas mendatang, dan pemain muda berbakat Giovanni Quenda dilaporkan menjadi salah satu incaran United. Amorim memberikan kesempatan kepada pemain berusia 17 tahun itu untuk melakoni debutnya di Lisbon, dan sejak saat itu ia telah tampil lebih dari 30 kali untuk klub raksasa Portugal itu. Menurut sejumlah sumber, 40 juta euro cukup untuk meyakinkan Sporting menjual salah satu aset berharga mereka, dengan Quenda saat ini bermain sebagai gelandang sayap dalam sistem 3-4-2-1 Sporting yang diciptakan oleh Amorim. Formasi inilah yang telah ia terapkan di Old Trafford,
Meskipun sejauh ini belum berhasil, dan kedatangan wajah yang sudah dikenal, dengan potensi yang sangat besar dapat membantu pelatih muda tersebut mencapai targetnya. Kwenda dilaporkan telah sepakat dengan SCP untuk pindah ke MU musim depan. Dan akan ada pemain United saat ini yang akan menderita jika Kwenda datang musim panas ini. Pertama, Antony yang tidak dapat bersaing di sisi sayap MU. Jika ia dapat menemukan kembali kekuatannya di Spanyol, tampaknya tidak ada jalan kembali bagi pemain Brasil yang mencolok ini. Yang kedua adalah Diogo Dalot. Saat ini saja, ia sudah jadi pilihan kedua di belakang Amat, yang piawai jadi bek sayap kanan. Kwenda sering tampil dalam peran yang melebar, baik di kiri maupun kanan untuk Sporting, menjalankan fungsi yang sama dengan rekan senegaranya Diogo Dalot di tim United saat ini. Kurangnya kecerdikan dan bakat menyerang Dalot dapat membuatnya tergantikan dalam starting 11 pilihan Amorim di masa mendatang. Kemampuan Kwenda untuk menambah dinamika yang eksplosif dan menyerang ke area sayap United akan sesuai dengan sistem Amorim, sementara Dalot berpotensi dipaksa untuk menerima peran bek tengah kanan. Menurut laporan, Sir Jim Ratcliffe akan senang jika Manchester United meluncurkan tawaran untuk membawa Harry Kane kembali ke Liga Primer. Bintang Bayern Munich itu diklaim memiliki klausul pelepasan yang dapat segera membuatnya kembali ke Inggris. Kane hanya terpaut 48 gol dari rekor Liga Primer Alan Shearer sebanyak 260. Laporan menunjukkan bahwa kapten Inggris itu tidak menutup kemungkinan untuk kembali dalam upayanya menjadi pencetak gol terbanyak Liga. Tottenham disebut-sebut akan menolak jika Bayern mempertimbangkan untuk menjual Kane. Pemain berusia 31 tahun itu tampil gemilang sejak pindah dari London Utara pada tahun 2023, meskipun ada kritik di beberapa kalangan atas penampilannya di pertandingan-pertandingan terbesar Bayern musim ini. Minggu ini, laporan di Jerman mengklaim bahwa Kane memiliki klausul pelepasan yang memungkinkannya kembali ke Inggris. Tahun ini, klausul tersebut mencapai 64 juta pound, tetapi pada musim panas tahun 2026, tim-tim Liga Primer hanya dapat membayar 54 juta pound untuk menyelesaikan kesepakatan. Menurut TBR Football, salah satu pemilik United Ratcliffe, dan rekan-rekannya di Ineos akan sangat ingin setan merah merekrut Kane. Namun, Ineos diklaim tidak akan memaksakan keputusan olahraga kepada United. Kane tampil gemilang untuk Bayern, mencetak 55 gol dalam 50 penampilan. Ia telah mencetak 19 gol dalam 18 penampilan Bundesliga musim ini dan tampaknya akan terus mencetak gol hingga usia pertengahan 30-an. Pahlawan Spurs itu akan berusia 33 tahun saat klausul pelepasannya turun menjadi 54 juta pound, tetapi ia masih bisa bermain selama beberapa tahun lagi. Kane masih memiliki sisa kontrak 2 tahun lagi, dan tidak jelas apakah Bayern akan tergoda untuk menjualnya. Pemimpin Bundesliga itu dibujuk untuk mengizinkan sesama penyerang Mathys Tel bergabung dengan Spurs selama jendela transfer Januari. Mantan klub Kane memiliki opsi untuk membeli pemain berusia 19 tahun itu seharga 46 juta pound di akhir musim. Karena itu, Bayern yakin bahwa Kane akan terus mencetak gol selama beberapa tahun lagi. Rasmus Højlund hanya mencetak 2 gol Liga Primer dalam 19 penampilan, sementara Joshua Zirkzee mencetak 3 gol. United berada di posisi ke-13 di Liga Utama, setelah kesulitan menemukan hasil positif di bawah asuhan Ruben Amorim. Gelandang Middlesbrough, Hayden Hackney, tetap menjadi incaran Manchester United dan Spurs dengan kemungkinan transfer di musim panas, menurut Give Me Sport. Middlesbrough memiliki salah satu bursa transfer musim dingin tersibuk di Championship. Ada lebih banyak pemain yang direkrut Borough selain beberapa pemain yang hengkang. Kepindahan terbesar terjadi
saat Emmanuel Lactelak bergabung dengan Atlanta United dengan biaya rekor MLS. Sementara Isaiah Jones, Matthew Hoppe, dan Matt Clark juga hengkang secara permanen. Morgan Whittaker dan pemain pinjaman George Edwinson menandatangani kontrak penuh waktu, dan Samuel Sling Jr., Kelechi Iheanacho, Ryan Gilles, dan Mark Travers bergabung dengan status pinjaman. Aset besar lainnya juga tidak luput dari minat, salah satunya adalah Hayden Hackney. Manchester United dan Spurs mempertimbangkan untuk menggoda Middlesbrough agar menjualnya di musim dingin. Namun, dengan bursa transfer yang sudah ditutup, mereka kini akan mempertimbangkan untuk mendatangkan bintang Boro, Hackney, pada musim panas, dan kesepakatan tersebut dapat menelan biaya sekitar 20 juta pound. Laporan tersebut menambahkan bahwa Hackney diperkirakan akan menarik minat lebih lanjut menjelang musim panas. Terkini raksasa Portugal, Porto, mengajukan tawaran kuat untuk jasanya. Mereka bahkan mengajukan 2 penawaran, yang kedua sekitar 10 juta pound. Boro bersikeras bahwa mereka tidak ingin menjual dan menilai pemain berusia 22 tahun itu lebih tinggi. Ini sejalan dengan klaim baru bahwa 20 juta pound mungkin cukup untuk memboyongnya pada musim panas.